Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita mulai ibadah pagi ini, kita bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas kita pada hari ini dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nats ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, orang muda yang dipercaya melayani di jemaat Efesus. Mengapa Paulus menekankan kembali pentingnya mempelajari dan merenungkan firman Tuhan? Karena pada waktu itu banyak sekali pengajar sesat yang menyusup di antara jemaat, sehingga mereka tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup, melainkan lebih menyendengkan telinganya kepada ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apa manfaat Alkitab bagi kehidupan orang percaya? Adalah sarana utama belajar mengenal pribadi Tuhan, mempercayai janjinya, serta memahami apa kehendak dan rencananya bagi kehidupan kita. Melalui Alkitab, Tuhan mengajar dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, proses pertumbuhan menuju karakter Kristus tidak terjadi secara otomatis atau tiba-tiba, namun memerlukan waktu seumur hidup. Untuk bertumbuh secara rohani, Allah sudah memberikan pedomannya, yaitu melalui Alkitab. Alkitab menunjukkan kebenaran untuk mengubah hidup orang percaya. Hidup kita akan berubah bila kita mau menyediakan waktu membaca Alkitab, mempelajari, merenungkan, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita tekun mendalami Alkitab, Roh Kudus akan menolong menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, yang tak terpahami. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Dan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Sehingga kebenarannya bekerja di dalam kita, dan kita pun semakin disadarkan untuk berubah dalam pikiran, perkataan,
perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang memberikan kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, mengajarkan kami agar kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu. Itulah dasar iman kami ya Tuhan, sehingga kami merasakan bahwa berkat-berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kami dalam aktivitas untuk hari ini, ajar kami untuk senantiasa memuliakan Engkau. Berkati juga ya Tuhan anak-anak kami di dalam setiap proses kehidupan mereka, dalam pekerjaan, juga dalam pendidikan, dalam setiap rencana, dan juga dalam setiap cita-cita mereka. Bahkan anak-anak yang kecil Kau berkati Tuhan dalam proses tumbuh kembang mereka, agar senantiasa anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang memuliakan Engkau dan takut akan Engkau. Kami juga Tuhan berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Engkau Tuhan yang memberikan semangat hidup, Kau berikan pengharapan, Kau berikan Tuhan kesembuhan melalui proses pengobatan yang mereka jalani. Sebab tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Demikian juga keluarga yang merawat dan juga para medis Tuhan yang memberikan pengobatan, Tuhan Engkau pakai mereka sebagai saluran berkat kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang merasakan sukacita akibat pertambahan usia, Kau Tuhan yang memberikan sukacita, agar senantiasa mereka memuliakan nama-Mu dan menyatakan bahwa semua itu karena berkat kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyadari kami tidak luput dari dosa kami, sucikan kami, agar kami semakin Engkau layakan menerima berkat kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan renungan untuk pagi ini menjadi saluran berkat-Mu kepada jemaat-Mu dan kepada seluruh orang percaya yang mendengarkannya. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.